Apakah kalian di sini yang bercadar itu mempelajari atau ada kayak boleh poligami gitu? Siap di poligami gitu? Oke. Berat nih. Pembahasannya cukup serius. Cukup serius. Podio, podcast video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mojo, jumpa kembali bersama gue Ilham Pradipta di program Podio, podcast video. Dan kali ini gue lagi ada di salah satu kampus, tapi namanya Ma'had yang dihuni, bukan dihuni ya bahasanya ya. Mahasiswinya ini bercadar dan ini khusus untuk perempuan. Dan gue lagi ada di Ma'had Aisyah binti Abu Bakar. Nah, di sini lagi ada teman-teman dari Ma'had Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, gini ya. Aduh, saya grogi nih guys. Ada ukti harus begitu ya, ukti bercadar. Saya jarang berinteraksi dengan wanita yang pakai cadar, jadi suka ketuker nih. Ini dengan kakak siapa? Lira. Kaila, Syifa. Oke. Di sini udah semester 3. Di sini ada jurusan apa aja, Ma'had Aisyah ini? Untuk sekarang kita masih buka satu prodi di Ma'had Aisyah, satu prodi hukum syariah, hukum Islam. Hukum Islam tadi yang Syifa ya? Ya. Ini kita semuanya sama. Oh, semua satu. Iya, jadi emang cuma ada satu. Oh, cuma ada satu Iya, prodi. baru Satu. S1. Untuk persiapannya ada program bahasa Arab namanya. Sebelum ke S1, itu bagi yang ingin memperdalam ilmu bahasa Arab sebelum ke S1 di Ma'had Aisyah juga bisa masuk program PBA gitu. Oh, khusus Iya. perempuan tapi kan? Iya. Jadi belajar bahasa Arab aja boleh, atau belajar bahasa Arab lanjut ke lanjut ke S1-nya. S1. Jadi memang bahan ajarnya bahasa Arab. Iya. Betul. Karena dosen-dosen kita di sini Juga dari native Tanah. speaker Iya. semua nih. Berarti dari Syifa nggak kaget dong? Enggak, insyaallah. Karena udah lama di Saudi Iya. kan? Iya. Jadi cuma ada satu jurusan dan ini Ma'had itu S1 ya? Iya. Oh, Betul. jadi kalian sarjana, LC, SH, insyaallah. Insyaallah. oh SH. Iya. Insyaallah. Gawat nih, Syariah. saya berbicara dengan calon pengacara. Tapi bisa melanjutkan pengacara kan? Atau jadi advokat gitu? Kurang tahu tahu ya. Maksudnya melanjutkan ke S2 masih bisa, tapi kan insyaallah masih nggak bisa. sama profesi dan sebagainya. Oh, jadi di sini lebih banyak belajar tentang hukum Hukum Islam. Seputar syariah. Seputar syariah Islam gitu ya. Oh, insyaallah ya. Jadi kalian memutuskan untuk mengambil ke sini sekarang udah semester 3. Lulus nanti kira-kira mau jadi apa? Banyak banget kalau Bisa. sebenarnya Enggak, saya nanya cita-cita kalian dulu aja. aja. Bukan secara umum. Kalau kita Kalau Lira mau jadi apa? aku dari dulu emang mau menjadi Pengajar dakwah. iya, betul guru. Guru. Kalau Kaila Sesuai dengan nama Ma'hadnya ya, Ma'had Aisyah binti Abu Bakar li ad-dakwah. Jadi kita dakwah. Dakwah. dakwah dan Memang termasuk sama sifat. Iya. Memang udah Mengajar. mempersiapkan untuk ngajar. Iya. Ngajarnya tuh di daerah, di rumah atau di sini sebagai dosen. Pengennya gimana? pengennya kita lebih menyebarluaskan Iya. ini. Apalagi Jadi kan mungkin kita dari daerah yang beda-beda Jadi gitu. ketika pulang kita mungkin akan Di daerah memfokuskan di masing-masing daerah gitu. masing-masing. Dan itu tujuan Ma'had Iya. Aisyah itu sih. Iya. Jadi di setiap daerah ada penyebaran gitu. Oh, Gitu. iya. Jadi memang niatnya lebih ke dakwah, penyebaran gitu ya. Terus di sini yang dipelajarin apa aja? Yang terkait kurikulum, hukum Islam gitu. Banyak banget ya. Banyaknya dari kayak di luar pelajaran bahasa Arab ada fikih, hadis, Iya. tafsir, usul-usulnya juga. Semua dipelajari. Iya. Insyaallah. seputar syariah Islamnya. Iya. Nah, ini kan kalian bercadar ya. Betul. Ini saya mohon maaf, pertanyaannya saya perlu saya tanyakan. Boleh. Apakah kalian di sini yang bercadar itu mempelajari atau ada kayak boleh poligami gitu? Siap di poligami gitu. Karena kan dia bercadar dan perempuan di sini apalagi hukum gitu. Nah, itu gimana tuh, Kak? Oke. Berat nih. Pembahasannya Cukup serius. Cukup serius. Iya. Sebelum masuk yang tampan nih. Oke. Karena penasaran aja gitu. Maksudnya kalian kan bercadar, terus betul. belajarnya juga hukum Islam gitu. Di sini kan kita diajarin mungkin di bab nikahnya nanti itu di semester 7 ya. Khusus seputar nikah itu kayaknya di semester 7 kalau nggak salah.
Nah, itu diajarkan hak-hak suami, Dan hak-hak istri. istri, dan Oh. sebagainya macamnya. Jadi, Intinya diajarkan diajarkan umum-umumnya umum. bagaimana dalam Islamnya berpoligami itu gimana, Iya. tapi maksudnya bukan dipersiapkan harus poligami iya, enggak. tidak, Jadi tidak, kita Jadi udah- orang kalau mau nyari istri kedua, istri ketiga, oh jangan Enggak, aduh enggak. enggak karena kita Nggak gitu menerimanya. perspektifnya. gitu ya. Iya. Tapi masalah fikihnya dulu. Poligami Iya. itu memang syariat agama, Iya. tapi ada syarat dan Dibolehkan. ketentuan berlaku. Iya. Oh, itu diajarin juga di sini Diajarin. secara detail, Iya, Masya Allah. secara fikih dan secara syariatnya Iya. gitu ya. Maksudnya diajarin semuanya. Jadi nggak bisa sembarangan orang punya istri 2, 3, 4 gitu Iya, ya. nggak Dan bisa. kalian juga mungkin nggak sembarangan nerima Ah, jenis Oh, istri kedua, 3, 4 gitu kan iya, ya. setuju. Nah, itu juga harus fair gitu informasinya nih guys. Iya. Jadi Dan Mas potong-potong. Ilhamnya udah paham. Iya. Enggak, saya cukup satu aja. Ya, selanjutnya. Ini kan Mahat Aisyah ini kan berada di posisi yang cukup Kosong. melosok ya. Saya kesini butuh perjuangan, Kak Betul. Siva, Kak Lira, dan Kak Kayla ini lumayan ya. Nah ini gimana cara teman-teman sendiri untuk bisa, mungkin yang belum tahu gitu ya tuh bisa sampai kedengaran Mahat Aisyah ini. Karena Mahat Aisyah ini di sosmednya juga aktif gitu ya Mas ya. Jadi bisa langsung dipantau ya di Instagramnya, di YouTube-nya. Itu bisa langsung dicari aja Mahat Aisyah, nanti di situ banyak seputar infonya. Tapi kalau misalnya dari kita sendiri, mungkin kita juga mengupayakan gimana caranya biar ya memasarkan Mahat Aisyah itu sendiri. Nanti kita akan masuk ke ada kegiatan-kegiatan yang untuk emang mempromosikan Mahat Aisyah juga. Khusus, secara khusus. Kegiatan Iya, apa nih yang mempromosikan Mahat Aisyah secara khusus? Ada namanya Aisyah Aisyah Festival. Festival. Oh, nah, ini dia. Aisyah Festival. Betul. Ini apa Aisyah Festival nih? Oke. Festival yang serupa dengan festival-festival yang udah ada atau ini pensi? Pensi tapi syar'i gitu. Iya. Atau gimana nih? Nah. Dan kayak gimana konsepnya? Sebelumnya di sini Kayla selaku ketua pelaksana. Kayla ketua. Iya, ketua pelaksana Aisyah Siap. Festival. Jadi di Mahat Aisyah ini ada namanya festival intelektual yang setiap tahun itu diadakan. Oh, setiap tahun Setiap diadakan. tahun diadakan mulai dari 2019. Oh, berarti sekarang Jadi sekarang udah yang ke-7 insya Allah. Persiapan festival yang ke-7. 19, 20, 21, Iya. 22, 23, 24, 25. 25. Berarti pas Covid juga tetap ada. Tetap ada. Semuanya Tapi online. secara ini ya mengikuti protokol kesehatan Iya. saat itu. Oh, ini eventnya kayak gimana? Ngomongin tentang Aisyah Festival, di sini kita punya 10 kompetisi antar pelajar. 10 kompetisi antar pelajar. Pelajarnya SMP, SMA. Ya, mulai dari SMP SMA. sampai mahasiswa. oh SMP, SMA, kuliah. Iya, bisa. Oh, jadi selain juga memperkenalkan Mahat Aisyahnya, Iya. karena acaranya di sini kan ya. Waktu orang datang ke sini, Jadi lombanya offline. lombanya juga offline di sini, dapat hadiah juga. Iya. Terus juga orang-orang ramai ke sini, jadi tahu Mahat Iya, Aisyah. betul. Ada 10 apa aja sih, Fak? 10? Oke, jadi 10 10, ini ayo kita hitung. 10 ada beberapa kategori nih, kayak ada misalnya ada kategori Islam. Kategori Islam tuh ada kayak misalnya Musabaqah Hifdzul Quran, Oke. itu MHQ, itu ada 4 kategori juga, ada yang 5 juz, ada yang 10 juz, ada yang 20 juz, ada yang 30 juz. Terus ada lomba Qiraatul Kutub, ada hadis arba'in, terus di sisi lain ada kategori seni, ada kayak kaligrafi sama apa sih satu lagi? Video kreatif. Oh iya, di sini juga ada video kreatif. Terus ada linguistik di mana kita bisa ada pidato bahasa Arab, pidato bahasa Inggris, ada syair Arab juga. Terus ada akademik itu kayak esai, ada juga lomba cerdas cermat. Ya, banyak banget, insya Allah udah menyeluruh ya. Di sini Siva sebagai koordinator bidang lomba khususnya. Oke, jadi Kak Siva yang handle untuk lomba-lomba, Iya. Kak Kaila untuk ketua panitianya, terus juga ini Kak Lira. Sebagai Aku bagian humas, hubungan masyarakat. Oke. Jadi untuk para yang nonton nih, misalnya ini ada bazar juga berarti kan? ada. Nah, jadi kalau misalnya mau buka bazar berbayar. Iya. Nah, itu Iya. hubungin ke Lira. Nanti ada Ada nomor teleponnya. Kontak personnya ya. Jadi ada kontak personnya. Ada kontak person. Jadi untuk jadi sponsor, media partner, untuk buka tenan. Nanti ada nomor-nomor tertentu. Ada berapa tenan sih yang bakal dibuka tahun lalu? Tahun lalu 46. 46. Tahun ini Sekarang? kita mau tambah jadi 47. Oh, kenapa namanya cuma satu, nggak 50 gitu? Sesuai ini Kapasitas. kapasitasnya. Space-nya. Oke. Di samping lomba
kompetisi antar pelajar kita juga punya beberapa event lainnya. Tablik akbar. Ini tablik akbar itu gimana konsepnya? Kajian. Ustadz berarti Iya. ya, Ustadz. Kita akan datangkan ustadz ke sini dan itu terbuka untuk masyarakat umum, baik bisa buat ibu-ibu, bapak-bapak atau kalangan remaja lainnya. Ustadz itu ustadz siapa? Yang udah confirm? Yang udah konfirmasi sejauh ini Ustadz Abdurrahman Zahir. Abdurrahman Zahir. Terus Yang targetnya selanjutnya kira-kira mau undang siapa? kita mau Masih undang mencari sih. Tapi Masih namanya nggak mencari. disebut. Ustadz Syafiq, Ustadz Khalid, Ustadz Nuzul. tunggu info selanjutnya Nah. di Instagram Di Aisyah Instagram Festival. Follow nama Instagramnya apa? ai.fest. ai.fest ya. Iya. Jadi butuh informasi terkait acara, terus juga narsum, Iya. menjadi partner, sponsor itu bisa ada di situ. Ada gitu. semuanya. Oke. Nah, kalau yang saat ini bedanya apa tahun lalu? Tahun lalu temanya apa yang diangkat? Bentar Mas, kita kan udah ngebahas tentang tablik akbar tadi nih. Oh, iya, Di iya, IFES iya, ini iya. masih banyak kegiatan-kegiatan Wah, itu event-event. masih belum selesai ya? Masih Udah, selesai. selesaikan dulu. Jadi IFES nggak cuma kompetisi, nggak cuma tablik akbar, Oh, iya. tapi kita juga punya seminar. Kalau tablik akbar kan lebih ke kajian Islam ya. gitu. Nah, seminar ini lebih ke edukasi. Oke. Tahun ini insya Allah kita akan mengundang Alfi Syahrin. Oke. Ya. Seorang penulis ya. Iya, seorang penulis hebat, insya Allah. Terus kita juga punya kegiatan bakti sosial, Oke. Bakti Eh, sosialnya ada apa aja? pembagian sembako kepada masyarakat umum, kepada masyarakat setempat. Yang ada di sekitaran Iya. Mataisa. Ada pengobatan gratis juga, ada donor darah. Donor darah juga. Iya, ada Aisyah Pre-Love Shop. Nah, itu kayak barang-barang yang masih layak pakai, itu ntar kita Bagikan. iya, Apa, dijual? kita jual, Oh, kita Oh, jual. thrifting berarti di Iya. sini. Iya. Iya. Mirip-mirip thrift. Oke, jadi nggak cuman ada ilmunya, tapi juga ada muamalahnya. Iya. gitu ya. Nggak cuman orang datang ke sini dapat hadiah lomba Iya. tadi, juga dapat ilmu dari kajian, dapat ilmu dari seminar, tapi juga bisa melakukan Iya. sosial. Itu berarti untuk orang-orang yang pre-love mau buka juga bisa di sini. Itu khusus dari kitanya. Tapi dari, akan bisa dong. bisa. Saya mau buka dong, pesan satu booth gitu. Oh, Bisa, Tapi bisa, bisa saya banget. jualan pre-love saya boleh dong. Kan Boleh, saya boleh. buka Nggak booth bisa. nggak dibatasin, Mas. kesini. Oh, nah ini menarik juga nih kalau buat yang nonton di rumah ada barang-barang nggak kepake gitu ya. Terus juga ada ya nggak cuma barang nggak kepake tapi produk Iya. jualannya bisa dibawa. Jadi emang salah satu latar belakang diadanya IFES itu nggak cuman memberikan kesempatan bagi para pelajar, tapi kayak ke masyarakat umum juga nih kita keseluruhan, Ya. menjangkit semua kalangan masyarakat gitu. Oke, jadi usia target pengunjungnya berarti umum Iya, umum dari anak kecil sampai bisa. lansia Bisa. Iya. karena ada sosial tadi. Ada kegiatan pengobatan gratis juga bisa diikutin sama. Donor darah. Donor darah bisa sama siapa aja. Iya. Oke. Tahun lalu jumlah pengunjungnya ada berapa orang? Lebih dari 1.000 ya. Iya. Insya Allah. Kalau sekarang Alhamdulillah. targetnya? Kalau tahun depan itu Tahun targetnya, depan, ya, iya. tahun depan. Tahun depan kita menargetkan 1.500 lebih. 1.500 sampai 2.000 pengunjung. Aduh, pengunjung. Ini berapa hari sih kok? Tadi saya ngelihat agendanya Oh, tuh iya. kayak padat banget. Iya. Itu padat. Iya. Ada 2 hari 2 doang. hari. 2 hari. Dalam 2 hari. Senin Selasa? Sabtu Ahad. Tanggal berapa? Ini saya tanggal belum saya tanya tadi. Oke, untuk tahun depan Aisyah Festival di tanggal 26 sampai 27 April 2025. April. Jadi April. habis Setelah Lebaran ya. Ya, Idul Lebaran. Fitri. Lebaran. Berarti cocok banget dong misalnya Bapak Ibu yang punya produk ya. benar. Setelah mudik mau naikin traffic lagi gitu ya, bisa buka booth di sini, apalagi di sini boarding. Iya, Oh, At least jumlah mahasiswanya ada berapa sih? Mahasiswanya ada berapa di sini? 300-an ya? 300. Oh, 300-an kan lumayan kalau bisa Iya. belanja produk Bapak Ibu gitu. Kan banyak pengunjung juga gitu. Ya, ditambah ada pengunjung tambahan gitu ya, dari orang tua, dari acara-acara tadi, Iya. dan itu kan ada undangan ke sekolah-sekolah berarti kan. Ada. Kalau misalnya ada lomba-lomba antar pelajar Iya. tadi gitu kan, berarti kan ngundang juga. Berarti orang-orang pada kesini gitu. Iya. Harapannya dari acara Aisyah Fest ini apa aja nih Kaila yang tahun ini? Harapannya gimana kita memperkenalkan Mahat Aisyah ini ke lingkungan luar gitu. Ya. Bahwa sebenarnya ada loh kampus perempuan gitu, khusus Dan perempuan dan aktif gitu. Melakukan kegiatan masyarakat kan ini kita kegiatan bermanfaat. Iya, Bisa membuka wadah Ya. para muslimah di seluruh iya jujur li sih bener ini Iya. salah satu kampus Mm-mm. khusus perempuan yang kayaknya baru saya kunjungin nih, kayaknya ya. Nah, jadi apalagi buat yang lulus SMA, kuliah gitu kan, boarding gitu. Di sini ada paling tua usianya berapa?
30 tahun ya, hampir 30 tahun ada. Oh, masih ada yang belajar. Ada. Jadi kalau ada misalnya istri saya udah lulus S1 mau kuliah lagi boleh. Boleh, nggak ada Tapi batasan boarding. usia. Loh, Iya. saya istri saya nemenin saya ditulis sama siapa dong kalau gitu? Terus kalau misalnya ada yang berarti usia nggak patokan. Iya, nggak ada. Misalnya ada nenek-nenek yang udah sendiri dia pengen belajar ilmu agama. Selagi mampu. Mampu. ya. Lagi mampu. Misalnya usianya bukan nenek-nenek sih, 40 50 tahun, anak-anak udah pada dewasa, dia apa namanya daripada di rumah nuntut ilmu, datang ke kajian dan mendingan kuliah sekalian itu boleh di sini. Boleh. Ini tidak ada batasan umur. Tidak ada batasan umur. Oh, Masya Allah ya. Jadi buat usia-usia yang di rumah menyendiri gitu atau sendirian gitu ya, apalagi di boarding sini bisa banyak temen gitu ya. Oke. Paling muda di sini. Bener paling muda bener paling muda. Itu ngikutin usia pada umumnya berarti. Iya. Iya. Kayak Lira kan lulus SMA langsung ke sini. Iya. Itu paling muda berarti. Sebenarnya ada juga Asia dia lebih muda. pernah dulu ada yang belum selesai SMA juga pernah. Iya. Oh, boleh. Selesai itu artinya masih kelas 2 gitu. Maksudnya belum menyelesaikan SMA-nya gitu. Oh. Belum dapat ijazah. Tapi udah lulus. Atau belum Harusnya lulus sama sih sekali. Udah cuman Ngambil paket gitu ya, ijazah paket gitu. Iya, ngambil Itu paket di masih- paket C, iya. ambil ke sini. Oke. Nah, boleh balik ke Aisyah Fest tadi ya. Iya, balik ke iPad. Tadi intermezzo ngeliatin umur soalnya. Penasaran kalau misalnya untuk usia-usia yang senior mau belajar gitu. Nah, Aisyah Fest ini punya tema saat ini. Saat ini Punya. event-event banyak tema nih sekarang. Iya. Temanya apa yang Khusus Aisyah Festival itu tiap tahun pasti temanya ganti gitu. Oke, tahun ini. Tahun Tahun ini. lalu apa? Tahun lalu itu temanya dengan judul tema Youth of Value, Oke. decide your next chapter by starting now. Oh, kalau sekarang Kalau sekarang kita mengusung judul tema Bring back the glory towards the golden ages of Islam. harus bahasa Inggris ya. Enggak. Gimana Nggak coba? Sunda itu kan Bogor gitu. Mungkin tahun depan boleh dicoba. Jadi bring back glory. Iya, Glory mencuci. Enggak Man United dong, enggak Man United dong. Enggak. Beda lagi. Kenapa yang diangkat tema itu? Oke, jadi Apa yang mau diangkat? Apa yang mau diambil glorinya nih? Tentang apa gitu tema ini? kalau kita lihat dari makna kalimatnya itu kan kayak membawa kembali kejayaan menuju masa keemasan Islam gitu. Oke, jadi apalagi ada omongan setiap 100 tahun sekali. Iya. Kalau nggak salah ya, Iya. itu kan mau masuk tahun ke 100 nih kalau yang saya dengar. Ini kalau cocokologi aja nih, Nah, cocokologi aja. Jadi memang dari Mahat Aisyah Fest sendiri ingin mengambil peran sebagai bukan kader ya, perempuan-perempuan umahat-umahat yang memiliki peran mengembalikan kejayaan Islam itu. ya. Apa yang mau diangkat nih dari tema ini sebagai perempuan nih yang mengadakan ini? Apakah sosok perempuan, tokoh-tokoh perempuan pada zaman Rasul ingin diaktifkan kembali, atau maksudnya dimunculkan kembali yang vokal terhadap perubahan Islam? Atau Kita mengambil apa ya Mas? Makna dari tema kita ini adalah kayak gimana sih cara biar bisa menuju masa keemasan Islam yang kita tahu kan sebelumnya di Islam ini pernah menguasai peradaban dunia gitu dari segala aspek gitu, ilmu pengetahuan, astronomi, seni budaya dan lainnya gitu. Dan gimana cara kita untuk membawa kembali kejayaan tersebut adalah dengan memperbaiki kualitas diri masing-masing gitu, membawa kembali kita kepada menjadikan kita sebagai hamba yang robbani gitu. Jadi kayak makanya nanti mungkin tema tablik akbar, seminar-seminar juga akan beririsan dengan tema besar dari yang tahun 2025 nanti gitu ya. Jadi karena nih maksudnya gini loh, luar biasa menurut saya karena ini sebuah kegiatan yang diadakan oleh Wonder Woman, para wanita-wanita. Karena ada laki-laki kan? Iya. nggak ada. Panitia laki-laki Panitianya ada kan? nggak Panitia, karena ini perempuan semua kan? Iya. Jadi kan artinya semua tim struktur organisasinya tuh perempuan kan? Dari mulai humas, logistik, Iya. terus juga sponsorship gitu kan? Nah ini kan menjadi salah satu perjuangan yang dilakukan oleh teman-teman perempuan yang ada di Mahat Aisyah gitu. Dan ini sesuatu yang luar biasa gitu. Mudah-mudahan sih, saya nggak tahu di Indonesia sendiri kampus yang khusus perempuan ada nggak selain Mahat Aisyah?
Kalau ini kampus pertama, tapi kalau ada yang Selanjutnya mungkin ada. mungkin ada ya. Bakal ada. Tapi yang bener-bener cuman ada perempuannya Kayaknya baru di sini ya. Baru ini aja Baru ini, dan ya. mahal kampus lagi. Iya. Kebanyakan kan kalau pesantren ya mungkin ada yang Iya. khusus perempuan setara SMA ya. Ini kan Iya. setara S1 kan berarti 8 semester kuliahnya. 8 Betul, semester 8 ya. semester. Bisa perpanjang nggak sampai 14 gitu? Enggak. Karena kita juga punya target hafalannya tuh yang harus beriringan dengan kuliahnya. Oke. Jadi selesai dari sini hafal Quran. Insya Allah. Iya. Sekarang udah hafal berapa juz? Kalau itu rahasia ya. rahasia. Cuman kita boleh kasih tahu bahwa satu semester itu kita punya target 4 juz Satu minimal. semester 4 juz, Iya. 8 semester 32. Ya. 2 juznya dari mana? Aduh. 30 aja. Jauh udah 30 tinggal aja. ya. tinggal Jadi lulus. duanya mungkin buat bikin mutkin kali ya. Iya, Atau betul. itu udah sampai mutkin sampai 8 semester itu. Jadi Oh, Masya Allah ya, Masya Allah luar biasa. target. Ya. Malu saya. Wow, 30 juz. Jadi setiap alumni di sini berarti 30 juz semua hafal. Alhamdulillah. Itu harus 30 juz baru bisa lulus. Iya. Harus. Syarat Ya, kelulusan. syarat. Masya Allah ya. Jadi buat Bapak Ibu atau misalnya Sobat Mojo nih yang mau perempuan khususnya ya, yang masih sekolah SMA gitu ya, atau mungkin yang lagi kuliah galau, sering galau gitu, mau pindah kampus juga bisa. Bisa gak sih? Pindah kampus Pindah dari kampus. tempat lain ya? Iya, dia lagi kuliah nih di kampus A, cuma sampai 2 semester 2 terus mau pindah ke sini bisa. Bisa. Bisa, tapi Ada matrikulasi ulang pasti ya, ya. ulang. Ada dari ngulang dari awal kan Iya, pasti ya. ulang dari Ngikutin awal, betul. pembelajaran dari sini Iya. kan. Nah, itu di apa ya? Di kampus yang memiliki circle yang insya Allah baik. Insya Allah. Insya Boleh Allah. ngomong gitu kan? Bisa. Bisa kan? Bisa. Karena ada teman-teman saling menguatkan. Betul. Iya. Oke. Sportif juga di sini. Nah, sportif juga ya. Insya Allah ya. Satu semester, bener ya? Satu semester 4 juz. Semester 4 juz. 6 bulan ngafalin 4 juz. Ya, jadi seminggu harus 5 halaman. Minimal. Hafalan. Ya, hafalan. Satu hari minimal Satu hari. satu halaman. Oke. Kita kembali ke Ya. Aisyah Aisyah Festival. Aisyah Festival aja. Aisyah Festival ini targetnya tadi 2000 pengunjung di Iya. tahun 2025. Timeline-nya kalau udah tahu sekarang masuk bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret, April masih 6 bulan. Iya. Udah berapa persen nih persiapannya nih sampai ke acara Aisyah Fest? Sejauh ini kita udah bisa omongin persiapan IFS kita udah 40%. Oh, 40%. Jadi kalau satu bulan progresnya 10%, 100% nih. Insya Allah. 40% itu apa aja yang udah disiapin? Kita udah siapin website ya. Ya. Website. Website bukannya dari tahun lalu udah ada ya? Beda-beda. Kita beda lagi. Oh, di upgrade maksudnya Di-upgrade. diperbarui Di-upgrade lagi, dengan betul. nama yang sama. Kita ubah total ya tahun ini. Iya, betul. Buat desainnya kan. Iya. Tapi kalau Desain dan nama segala domainnya macamnya. nggak berubah dong. Berubah. Oh, berubah juga. Berubah lagi. Oke. Insya Allah yang ini bakal fix seterusnya gitu. Oke, jadi 1 sampai 7 masih trial and error. Ya. 7 dan insya Allah, seterusnya. brandingnya dari Brandingnya sekarang. masih diperbaikin. Insya Allah. Oke, terus apa lagi 40% itu? Kita udah Undang Ustadz. iya, kita udah berhasil Ya. narasumber terus kayak Media partner juga udah kita guide Iya. beberapa media partner dan sampai sekarang kita masih mencari sponsorship gitu ya. Nah, para sponsor nih, berapa sih butuh dananya kalau boleh tahu? Boleh nggak sih diinfoin atau dirahasiakan juga? Atau nanti tanya Total dana keseluruhan ada proposal ya, Iya, ada nanti bisa nanya proposalnya. ke Kalira. Iya. Ya, untuk proposal lebih lebih detail, lebih rinci Iya. gitu ya. Nanti brand-brand bisa lihat kontrak prestasinya apa gitu ya. Nilai sekian dapatnya apa. Oke. Terus apa lagi ya? Terus Kalau dari untuk bazar kita udah open book ya, open udah keisi booking. berapa slotnya? Sejauh ini udah alhamdulillah 12 slot 12. ya sejauh ini. Berapa Itu sih? baru buka dalam seminggu, baru buka Seminggu pembukaan ya. seminggu. Ah. Dalam seminggu kita udah sold 12 alhamdulillah. 12. Harganya berapa? Satu bootnya itu. Kita kan punya 2 stand, ada yang di lapangan atas, ada yang di lapangan bawah. Heeh. Nah, kalau di lapangan atas itu per harinya 800.000. Gue jadi keingetan yang kita tunjukin posisi gitu ya. Tahu juga ya. Oh, di boarding nggak boleh pakai handphone ya? Boleh. Oh, Kita kan iya. mahasiswi. Itu- oh iya mahasiswi. Iya. Jadi saya kepikiran posisi hook. Posisi bootnya hook gitu. Iya. Jadi harganya berapa sih? Maaf. 700.000 sampai 1 jutaan. 1 jutaan. Iya. Itu untuk 2 hari. Untuk 2 hari kita 1,5. Oke, 1,5 ukurannya. Ukurannya ada stand VIP itu 3x3. Oke.
Kalau stand reguler itu 2x3. Oke, ya. Jadi ada Udah beberapa. include listrik, meja kursi semuanya udah. Oke. Flooring juga. Jadi lebih enak gitu ya. Iya. Nah, ini kan event 2 hari ya, Kak Kaila ya, Kak Siva sama Kak Lira. Ini kan buat para tenan ini kan kalau misalnya mau nginep, apalagi nih saya selaku media yang menginformasikan pariwisata ramah muslim gitu ya. Ini gimana ada info atau gimana teknisnya mereka, apakah disediakan tempat penginapan di sini atau dia nginep di daerah mana yang direkomendasikan atau ada tempat wisata juga di sekitaran Mahat Aisyah yang bisa dikunjungin buat para pengunjung yang mau ke Aisyah Fest. Oke, sebenarnya dengan diadakannya Aisyah Festival ini kita juga turut mempromosikan Kota Bogor gitu ya. Sebenarnya. Iya dong. Karena kan masyarakat-masyarakat yang mau tablik akbar, mau seminar, mau ikut lomba pasti datangnya ke Bogor. Nah, untuk destinasi wisata ada di Di sekitar sini tuh juga lumayan banyak ya Mas tempat penginapan sebenarnya. Iya. Daerah atas lagi itu juga ada namanya ada Alam Ngariung, Oh, ada Langit Jadi Teduh. sebenarnya, Langit Teduh. Langit Teduh. banyak sih. Jauh banget sih. Iya. Kalau misalnya memang membutuhkan informasi-informasi terkait itu, kita pasti insya Allah sediakan dan bantu carikan juga kalau misalnya memang butuh tempat penginapan. Iya, misalnya kayak saya nih tenan, saya mau buka booth gitu ya. Terus 2 hari daripada pulang pergi lumayan jauh, capek. Betul. Nginep aja deh gitu. Nanti kita akan bantu arahkan, akan bantu carikan juga. Ya, oke. Jadi selain bisa meramaikan acara yang ada di sini, juga para pengusaha hotel ya, Iya, pengusaha destinasi wisata juga bisa naik juga gitu ya. Atau mungkin di sini ada yang belum tahu, boleh di komen juga gitu. Di dekat Mahat Aisyah tuh ada destinasi wisata apa, nanti bisa diinformasikan, bisa jadi bukan rujukan ya, referensi lah gitu buat saya atau yang nonton lagi mau ke Mahat Aisyah, mampir ke sini gitu. Mampir ke sini dong, Lur gitu ya. Nah, di sini berarti kan panitianya Kak Kaila sama Siva dan Lira ini semester 3. Memang harus dari seusia muda itu. Betul. Justru dari semester 1 udah diikut sertakan kepanitiaan Aisyah Festival dan wajib semua. Satu angkatan. Iya. Jadi setiap angkatan itu dapat 2 kali iFest. Oke, jadi per semester ya, ya. Jadi semester ganjil berarti ya. Ya. Oke, jadi ngerasain 2 kali iFest 2 periode. Kenapa nggak 3? Kenapa nggak dinasti sekarang? Kita 2 aja. Itu aja. Karena semakin naik. Jadi setelah itu fokus buat kuliah. kesibukan menghafal tadi ya, target hafalan. Karena nggak cuma jadi sarjana hukum, tapi juga sarjana hafizo. Insya Allah. Kesannya tuh sudah sarjana hafizo. Ya. Oke. Nah ini menarik ya, maksudnya kalian itu cara ngatur waktunya gimana? Kalian boarding di sini. Jadi kan ibaratnya ya kerja di sini ketemu, belajar di sini ketemu, bosen nggak sih ketemu teman-teman? Banyak konflik nggak sih gitu? Aduh. Cara mengatur waktu. Ya, cara mengatur waktu dulu deh. Terkhusus buat semester 1 dan 3 ya. Ini kan double nih. Ada kegiatannya KBM juga seperti biasa, tahfiz. Sekaligus mengurus Aisyah Festival gitu. Ya, itu kan 3 tuh. Ya, Kuliah mah udah dibebanin 1 semester 25 4 SKS kita. 4 hafalan, 4 jus, Iya. 20 berapa? 25 SKS semester 3. Gua aja dulu paling banyak 24. 25. 25 SKS. Wah, luar Semester biasa. 3-nya ya. Semester 3. Iya. Iya. Iya, saya juga semester 3 paling banyak 24 sih di kampus. Nggak boleh lebih malah. Harus 24 maksimal gitu. Oh, terus cara ngatur waktunya gimana? 24 jam semua waktu sama gitu kan. Tapi kalian memiliki cara mengatur waktunya kayak gimana? Belajar kan pasti ada fix jam yang udah ditentukan kan. Gimana sih? Mungkin Siapa dulu? Yang harus banget itu buat skala prioritas dulu ya. Jadi kayak karena kita adalah mahasiswi gitu ya, jadi emang tujuan utamanya adalah belajar gitu ya, kuliah. Jadi memang yang harus diutamakan adalah kuliahnya dulu. Bagaimana kita settle dulu di kuliahnya, belajarnya. Kalau ada tugas kita kerjain dulu, dan kemudian mungkin yang paling pertama dulu hafalannya juga ya, hafalan. Karena kan kalau hafalan deadline-nya setiap subuh kita halaqah itu harus nyetor ya. Jadi emang harus disiapkan dari malamnya gitu ya. Terus habis itu kalau ada tugas, kalau misalnya deadline ada besok, maka tugas dulu. Jadi hafalan, terus tugas, baru iFest-nya nih, baru kegiatan eksternalnya yang kita kerjain gitu. Kalau dari aku gitu ya, buat skala prioritas kayak gitu. Kaila nih sebagai ketua nih. Nah,
Gimana nih? Jujur buat Kayla pribadi sebagai ketua ini berat untuk maksudnya kayak udah mulai berasa di bulan keberapa ya nih, bulan ke-3 pengurusan gitu, udah mulai berasa gimana susahnya mengatur waktu gitu. Dan itu tergantung Kayla sendirinya lagi, bagaimana Kayla memanage semuanya itu, prioritas-prioritas yang ada gitu. Oke. Lira. Alhamdulillah. Sebenarnya sama yang kurang lebih tentang skala prioritas, tapi salah satu kuncinya juga untuk tetap menjaga itu sebenarnya adalah hubungan antar panitia. Kayak misalnya pasti setiap divisi gitu udah punya tugas masing-masing ya. Cuman sebagai satu tim tuh kita kadang melihat misalnya ada satu divisi yang benar-benar pekerjaannya membludak banget nih. Yeah. Itu kan juga salah satu kewajiban kita gitu ya, untuk saling membantu gitu. Itu benar-benar menurut aku sejauh ini ya, itu tuh benar-benar hal yang membantu banget untuk bikin semuanya tuh tetap stay di jalan gitu lah, nggak keluar, nggak di luar waktu atau kayak berantakan. Itu kalau menolongnya itu benar-benar sangat berpengaruh. Jadi emang kesadaran terhadap jadwal atau job desk-nya masing-masing dan saling mengingatkan gitu ya. Dan Kayla sendiri ini kan 300 orang panitia berarti dong? 125 satu angkatan? 2 angkatan. Oh itu 2 angkatan? 125 2 angkatan. Berarti kan Kayla sebagai big boss nih? Ya. Bener dong, ketua pelaksana ya. Ketua pelaksana lah ya, jangan bos lah. Ketua pelaksana berarti kan memiliki tim segitu banyak. Nah ini gimana nih Kayla untuk sebagai ketua wanita gitu ya, itu mengatur antara kuliah, terus juga target dari kuliah sendiri, terus juga Aisyah Fest dan konflik yang ada di dalam ini gimana? Kan pasti kan setiap orang maunya C, beda-beda, apalagi beda kepala, beda ide, apalagi ketika di meeting tuh 125-nya ngumpul. Setiap bulan kita ada ada evaluasi besar gitu. Berarti kan setiap orang memiliki, saya nggak mau begitu, saya nggak mau begitu, maunya begini. Nah itu gimana kayak gitu tuh Kayla? Untuk membangun menjaga hubungan antar panitia itu kunci paling utamanya komunikasi gitu. Jadi kayak apapun yang kita rasakan itu jangan dipendam gitu, harus kita supaya kita disampaikan gitu. Menjaga komunikasi itu penting. Terus kayak kalau misalnya ada konflik, sewaktu-waktu ada konflik itu tuh kita fokus, daripada ngebahas konfliknya mulu, itu lebih baik kita mikirin solusinya apa gitu untuk sebuah konflik ini. Terus kayak misalnya ada suatu job yang udah terlaksana dengan baik, itu Kayla sendiri biasanya sangat mengapresiasi tim yang udah melaksanakan itu. Jadi kayak mereka ada ininya gitu, ada rasa kayak dihargain, diapresiasi gitu. Itu penting. Tapi sebagai ketua pelaksana Kayla ini yang paling senior untuk usia? Enggak harus. Ada yang lebih senior. Oke. Tapi intinya adalah gimana caranya Kayla ini mengatur jalur komunikasinya, Jarkom itu tadi ya. Kalau ini ada apa, komunikasinya ke siapa. Jadi struktur organisasi itu memang harus dibentuk. Siapa harus ngomong sama siapa, nggak langsung harus ke Kayla gitu ya. Kan ada layering gitu ya. Itu cukup sulit ya. Paling sulit apa sih Kayla ketika jadi ketua panitia ini? Paling sulit menghindari misalnya nih menghindari miskomunikasi gitu. Contoh miskom yang pernah terjadi mungkin di antara divisi gitu. Misalnya divisi A mintanya apa, requestnya apa gitu. Kan ada beberapa divisi yang terhubung satu sama lain gitu, Mas. Kayak misalnya nanti ada miskomunikasi, nah itu kan jadinya lumayan belibet gitu. Iya. Mungkin itu aja sih. Intinya, tapi udah tahu ya, hanya di mana. Tapi sejauh ini baik-baik aja ya. Baik-baik aja. Alhamdulillah ya. Tinggal mengejar 60% lagi persiapan Aisyah Fest. Nah, terakhir nih, Kak Kayla. Ini sebagai panitia dapat cuan nggak sih jadi panitia Aisyah Fest? Ini kan ada sponsorship, ada sewa booth bayar gitu. Tuh ada keuntungan dari panitia, dapat bayaran apa enggak sih? Untuk panitia itu benar-benar memang belajar. Iya. Dapatnya pengalaman dan kesukarelaan dan pahala. Ini kan kegiatan sosial juga. Sosial bermanfaat. Tapi artinya setiap
pelaksanaan acara ini uang diputar terus tuh uang dari event. Event ini terlaksana ada sponsor, ada booth, uang Iya. kumpul buat tahun depan lagi. Eh, Tahun depan nol lagi mulainya. tahun depan biasanya kita ada kas Ya dari Kas kas tahun ini. tahun ini Iya, kan kas tahun yang ini, dipakai. ya. Berarti sebagai tahun ini- modal bisa Modal. yang tahun ini ada kas tahun lalu berarti kan. ada. Ada. Cuma enggak. Tapi tetap harus nyari lagi. Tetap harus nyari lagi. Kita kan ada divisi dana usaha gitu. Iya ada sponsorship ya. Ya. Sponsorship. Dan kitanya juga Kita juga ikut cari- andil gitu. ikut Semua andil. panitia itu nanti Semuanya sponsorship lah. Kalau kita lebih ikut andil di jualan. di jualan. Jadi kan ini kita Jualan. boarding nih. Kita memanfaatkan karena kondisi kita boarding, kita bisa mencari salah satu mencari dana dengan jualan gitu. Ya, Jualan- jualan sekitaran sini aja jualan ke sesama makanan mahasiswi. Iya. Per kamar gitu. Ya. Siap. Nah, terakhir mau jualan apa dari Mata Isa sebelum closing statement dan ajakan? Kita mau jualan. Jualan ini dong. Stand Palestine. Oh iya. Oh, maksudnya stand Palestina. Salah satu yang membedakan. Menonjol tahun ini. Oh, Ya. ada stand Palestina dari Palestina maksudnya. Bukan. Jadi kita lebih ke menyebarkan awareness tentang yang terjadi saat ini di Palestina. Kerjasama dengan Kedubes Palestina. Kerjasama dengan Aisyah juga. Afeksi. Ah. Oh. Juga nanti kita ada buka open donasi. Ah. Jadi buat teman-teman yang mau ikut serta membantu itu kita juga membuka wadah. Oke, jadi sosialnya banyak. Ya, Ajakan buat sosial donor darah tadi ada. Ini untuk ke saudara-saudara kita di Palestina juga ada. Terus tadi apa lagi ya? Pengobatan gratis. Pengobatan gratis juga ada. Buat para pelaku UMKM juga kita menyediakan bazar. Ada bazar juga buat mau malah ya, Iya. gitu ya. Terus juga tadi ada ilmu juga. Iya, Oh, ada luar biasa lomba. sekali ya. Aisyah Festival All in one. tanggal 26 sampai 27 27 April 2025. Save the date. Nah, gitu. Tandain. Terakhir, tadi ada yang mau dipromosikan PMB ya, kalau nggak Iya, salah. Ini ada penerimaan mahasiswa baru. Benar. Aisyah Fest, Mahara Aisyah. Mahat Aisyah ya. Jadi buat teman-teman yang merasa Kesini tertarik dong. nih, tertarik nih kayak pengen coba deh jadi panitia Aisyah Festival mungkin. Jadi bisa banget dicari tahu informasinya karena Mat Aisyah sedang buka penerimaan mahasiswa baru untuk periode 2015-2016 sampai 2026 ya. mulai tanggal 1 November sampai 10 Februari 2025. Ya. Silakan dicek. Silakan Ini dicek. ada brosurnya. Baik, saya taruh di bawah. Saya taruh di link deskripsi. Dicek aja di deskripsi ada link ke website, ke Instagram Aisyah Fest. Nanti bisa juga ke nomor panitia kalau misalnya mau kontak terkait sponsorship atau buka booth di acaranya Aisyah Fest. Oke, closing statement. Saya mau dari ketua aja yang ngomong. Mungkin ajakan ke Aisyah Festival atau apapun itu boleh. Silakan Kak Kayla. Oke, sebelum closing ya, setelah memaparkan apa itu Aisyah Festival, tadi kita tahu ada banyak event yang ada di dalamnya, dan itu semuanya sangat-sangat bermanfaat insya Allah. Jadi tunggu apa lagi, catat tanggalnya tanggal 26 sampai 27 April 2025, semuanya ajak keluarga, sepupu semuanya datang ke Mahat Aisyah untuk meramaikan kegiatan Aisyah Festival ini. Insya Allah nggak rugi, seru, kita jamin. Oh, saya lupa nanya, ada tiket masuknya nggak sih? Tiket masuk itu gratis. Oh, gratis. Nah, itu. Kecuali untuk seminar itu berbayar, Seminar bayar. ya, dan lomba. Lomba bayar juga. Ya. Oh, ada. tiket. Nah, jadi nanti untuk opening lombanya kapan? Belum tahu. Atau di Instagramnya nanti dicek. Udah open Oh, udah open lomba-lomba. di tanggal 5 Desember. 5 Desember 5 ini Desember insya Allah udah dibuka. pembukaan. Oke, jadi per tanggal 5 Desember udah dibuka lomba-lombanya. Sampai tanggal Jangan berapa? sampai ketinggalan karena hadiahnya Haji Froda. Haji Froda insya Allah. Next mungkin. Next year. Mudah-mudahan. Nanti hadiahnya bisa dicek aja di Instagramnya Aisyah Festival. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih Iya. Kak Lira, Kayla, dan Syifa yang udah sempat ngobrol-ngobrol hari ini. Terima kasih juga buat Muslim Journey yang udah jauh-jauh datang ke Wah, Mahat Aisyah. Jauh banget. Jauh banget. Lumayan. Iya, tapi seru banget. Jadi buat lo yang nonton juga pastikan lo datang ke Aisyah Festival 26 sampai 27 April. Lo datang ke sini, lo juga bisa jalan-jalan ke Kota Bogor. Jadi bisa manfaatin dinginnya suasana di Kota Bogor. Oke, itu aja dari gua Ilham Pradipta. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.